banyak masyarakat yang tidak tahu tujuan hidupnya Pak, khususnya agama Hindu lah. Terus kalau menurut Bapak, tujuan hidup menurut ajaran Hindu itu seperti apa Pak? Iya, ini menyangkut yang namanya skema sosial ya. Jadi skema sosial itu mengandung 3 hal dalam Hindu. Yang pertama itu asrama. Asrama itu tahapan hidup ya. Kalau di kita disebut catur asrama kan, ya brahmacari itu yang udah kita tahu kan, masa menuntut ilmu. Kemudian grihasta, masa berkeluarga. Lalu yang tahap ketiga itu wanaprastha, tinggal di hutan, meninggalkan keduniawian lah. Lalu setelah itu sannyasi. Berapa sih lamanya ini tiap tahap ini? Umumnya kan orang belajar itu dari umur berapa ya, dulu mungkin umur 12 sampai 24 belajar Weda itu kan. Setelah itu dia berkeluarga kan, bangun keluarga, punya anak, anaknya udah dewasa, lalu dia pergi ke hutan ya, mungkin sendiri, mungkin sama istrinya juga, hidup di hutan lah. Nah setelah itu tahap keempatnya baru betul-betul meninggalkan keduniawian sepenuhnya untuk spiritual gitu. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu ada namanya warna. Warna ini artinya bakat dan kemampuan manusia. Jadi pekerjaannya itu mengikuti bakat dan kemampuannya. Ada yang misalnya ahli dalam kitab suci, jadi pendeta itu brahmana namanya. Terus yang misalnya ahli dalam membela negara, pemerintahan itu kesatria. Yang ahli dalam bisnis dan pertanian itu waisya. Lalu yang di bidang karyawan lah, pekerja begitu disebut sudra begitu. Jadi sebetulnya tidak menunjukkan tinggi rendah ya, tapi itu menunjukkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu. Terus yang ketiga itu disebut purusarta. Kalau di kita disebut catur purusarta. Yang pertama itu dharma kan. Dharma itu seperti saya katakan tadi bisa berarti agama, bisa juga moral. Jadi manusia itu waktu dia brahmacari itu belajar tentang moral itu. Inilah yang paling penting untuk hidup selanjutnya kan. Kalau moral sudah bagus, dia bisa mencari harta sebanyak-banyaknya ini untuk grihasta kan. Itu penting itu harta itu. Saya kira agama kita lah yang secara jelas menyebutkan bahwa manusia itu boleh dan harus memiliki tujuan mencari harta sebanyak-banyaknya semampu-mampunya dia, tetapi dengan dasar moral itu, dan digunakan juga untuk sesuai dengan moral gitu. Yang ketiga kama itu artinya kesenangan ya. Ini tujuannya untuk regenerasi lah, untuk keturunan kan, juga untuk memupuk cinta kasih dengan suami istri yang sah gitu. Ya, kama juga termasuk kesenangan pada estetika lah, pada seni. Nah yang keempat ini moksha. Moksha ini adalah tujuan terakhir kita ya, melampaui surga neraka itu. Moksha itu artinya kita bersatu dengan pencipta kita. Nanti kita akan bahas ya pada akhirnya itu. Jadi 3 hal itulah yang disebut skema sosial itu. Di situ disebutkan tentang tujuan hidup manusia itu gitu.